Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi generasi hebat Indonesia. Selamat belajar kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa dan membaca basmalah. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini diridhoi Allah. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan, mengingat saat ini coronavirus masih mewabah di sekitar kita. Anak-anak, setelah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi, kalian akan dituntut untuk bisa menyajikan sebuah teks persuasi sesuai struktur dan aspek kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu pula, kalian diharapkan melakukan telaah pustaka agar dapat menulis sebuah teks persuasi. Berdasarkan kegiatan belajar ini, kalian diharapkan menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu, ketelitian, dan mampu berpikir kritis. Untuk itu, mari kita belajar menulis teks persuasi. Anak-anak, kalian bisa mengingat kembali pengertian teks persuasi, struktur teks persuasi, dan kebahasaan teks persuasi. Berkaitan dengan pengertian teks persuasi, bahwasanya teks persuasi itu merupakan bacaan yang terdiri dari kumpulan paragraf yang berisi bujukan atau juga ajakan untuk para pembacanya. Teks persuasi ditulis oleh penulis dengan tujuan untuk meyakinkan para pembaca supaya terpengaruh atas yang mereka baca, sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama dengan penulisnya tentunya. Dengan harapan pembaca akan mengikuti serta akan melakukan apa yang sudah tertulis di bacaan mereka. Anak-anak, adapun ciri dan paragraf persuasi itu antara lain terdapat unsur ajakan, bujukan, dan himbauan yang ditujukan kepada para pembacanya. Adapun isi paragraf disertai alasan yang kuat disertai dengan adanya data dan fakta. Isi teks persuasi bertujuan supaya pembaca mempercayai dan meyakini apa yang ditulis oleh penulisnya. Umumnya menggunakan kata ajakan, ayo, dan mari. Anak-anak, ketika kalian kemarin telah belajar berkaitan dengan struktur teks persuasi, bahwasanya teks persuasi itu adanya pengenalan isu, ada rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Adapun kebahasaan yang digunakan antara lain menggunakan kata teknis atau peristilahan, menggunakan kata penghubung atau argumentatif, lalu menggunakan unsur-unsur bujukan. Anak-anak, untuk langkah-langkah menyusun teks persuasi, yang pertama menentukan topik dan tujuan, yang kedua membuat kerangka, yang ketiga mengumpulkan bahan, yang keempat menarik kesimpulan dari paragraf persuasi, dan yang terakhir adalah penutup paragraf persuasi. Yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan menentukan topik dan tujuan. Menentukan topik dan tujuan. Dalam paragraf persuasi, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Misalnya, topik yang dibuat oleh penulis adalah menghindari pengaruh buruk narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Tujuan penulisan yang dapat dirumuskan adalah meyakinkan pembaca bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang lain merupakan pembunuh berdarah dingin yang secara perlahan membawa pecandunya ke liang lahat. Lalu langkah yang kedua membuat kerangka.
Agar susunan tulisan persuasi itu sistematis dan logis, kerangka tulisan perlu mendapat perhatian dalam perumusannya. Susunan pembahasan yang tepat untuk paragraf persuasi adalah susunan logis dengan urutan sebab akibat. Dengan pembahasan seperti itu, pembaca langsung dihadapkan pada masalah yang sedang dibahas. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Anak-anak untuk mengumpulkan bahan bisa dengan cara pengamatan, ada penyebaran angket, wawancara. Pada saat pengumpulan bahan, kita dapat membuat catatan-catatan kecil, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, yang nantinya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk mengembangkan tulisan. Lalu berikutnya, langkah keempat itu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam suatu karangan persuasi harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induktif ataupun deduktif. Yang terakhir, langkah terakhir adalah penutup. Pada bagian ini, penulis akan memberikan inti dari maksud dari penjabaran fakta-fakta yang ada dalam paragraf tersebut dalam 1-2 kalimat berupa ajakan atau himbauan yang biasanya terletak pada akhir kalimat atau induktif. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita sebagai penduduk kota Jakarta berusaha untuk melestarikan lingkungan kota ini dengan berbagai macam usaha. Di antaranya adalah dengan penghijauan, pembuatan taman kota, dan pelarangan membuang sampah di sembarang tempat. Ini semua dapat mengendalikan keindahan kota. Ini adalah contoh untuk membuat simpulan, ditandai dengan oleh karena itu. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, dan untuk pembelajaran berikutnya akan saya informasikan bahwa kalian akan menulis teks persuasi, dan silahkan kalian tulis teks persuasi, kalian lihat di bagian tugas pada UK lain yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu untuk kalian, dan semoga kalian selalu sukses ke depannya. Jaga kesehatan, dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.